Malam ketujuh tiba tanpa senja. Langit langsung gelap, seolah matahari tidak sempat pamit. Angin berhenti total. Daun bambu tidak bergerak, tapi berbunyi seperti ada sesuatu yang bergeser di dalam batangnya. Papan jadwal ronda kini kosong. Tidak ada nama lain, hanya milik Andi. Jam dinding di pos ronda bergerak lagi. 01,2, 01,21, 01,22. Setiap detik terasa berat, seolah waktu dipaksa berjalan melewati lumpur dari kebun bambu. Tanah bergetar pelan, bukan gempa, melainkan sesuatu yang bangun dan sedang menyesuaikan bentuknya. Rumah-rumah menutup jendela bersamaan, bukan karena takut, melainkan karena sudah tahu hasilnya. Ia muncul tanpa langkah, gelap di antara bambu mengental, lalu mengalir ke jalan seperti cairan berat. Bentuknya tidak menetap, kadang menyerupai bahu, kadang seperti punggung membungkuk, lalu rata kembali. Tidak ada mata, tak. Namun Andi tahu ia sedang dilihat, bukan oleh satu kesadaran, melainkan oleh jumlah. Saat ia mendekat, udara menjadi sangat dingin. Bukan dingin cuaca, melainkan dingin ruang kosong, seperti berada di tempat yang seharusnya tidak dihuni apapun. Kentongan terangkat sendiri, berbunyi satu kali, dan di kepala Andi muncul pemahaman yang bukan miliknya. Satu harus tetap di luar agar yang di dalam tidak berkurang. Andi berdiri di depan papan jadwal dengan tangan gemetar. Spidol hitam itu terasa terlalu ringan di jemarinya, seperti benda yang tidak sepenuhnya nyata. Bayangan di ujung jalan tidak bergerak, namun tekanan di udara semakin kuat, seolah ruang di sekitarnya perlahan diperas dari segala arah. Napas Andi terasa pendek, dadanya sakit, bukan karena sesak, melainkan karena sesuatu sedang menunggu keputusan. Ia menatap papan, nama-nama lama sudah memudar, namun bekas goresannya masih tertinggal, seperti luka yang sembuh buruk. Andi sadar sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Tidak satu pun aturan yang tertulis, tidak ada tanda tangan, tidak ada sumpah. Semua hanya dilakukan karena selalu berhasil. Yang dihitung bukan orang, bisiknya pelan, seperti takut kata-kata Nia didengar oleh tanah. Yang dihitung adalah keberadaan. Tangannya bergerak. Huruf pertama ditulis dengan susah payah. D U S U N. Spidol bergetar hebat saat menulis kata berikutnya. Waringen lebar or. Begitu titik terakhir selesai, papan berderit keras seperti kayu tua yang akhirnya dipaksa mengakui sesuatu. Bayangan itu bereaksi, bukan dengan marah, bukan dengan menyerang. Ia ragu. Gelap di sekitarnya berombak seperti permukaan air yang dilempari batu. Untuk pertama kalinya sejak malam-mulam itu dimulai, Andi merasakan sesuatu yang nyaris seperti kemenangan, namun terasa terlalu rapuh untuk dirayakan. Dalam kepalanya muncul suara yang bukan suara. Tempat
tidak seharusnya dihitung. Andi menelan ludah. Tidak ada aturan yang melarang, katanya lirih. Dan dusun ini ada sunyi menggantung. Kentongan di pos ronda bergetar, lalu jatuh sendiri ke lantai. Bunyi kayunya memantul jauh lebih lama dari seharusnya. Tanah bergetar, namun kali ini berbeda. Bukan getaran bangun, melainkan getaran runtuh dari dalam. Lampu-lampu rumah berkedip satu persatu, tidak padam, hanya melemah seperti napas orang tua yang terlalu lama ditahan. Bayangan itu menyusut, bukan menghilang, melainkan kehilangan bentuk. Gelapnya menetes ke tanah, meresap seolah dusun sendiri sedang menelan sesuatu yang selama ini dipeliharanya. Andi jatuh terduduk, lututnya tidak lagi kuat menahan tubuh. Ia mendengar suara-suara dari rumah warga, bukan teriakan, bukan tangisan, melainkan desahan panjang, napas yang akhirnya dilepas setelah bertahun-tahun ditahan tanpa sadar. Di kejauhan, bambu berhenti berderit, angin kembali bergerak. Ragu-ragu, seperti makhluk yang baru diizinkan masuk lagi. Jam di pos ronda berdetak 01,2, 01,21. Kali ini detaknya normal. Pak Lurah muncul di ambang pos ronda. Wajahnya pucat, matanya basah. Bukan karena takut, melainkan karena lepas dari sesuatu yang terlalu lama dipikul. Dusun ini akan pelan-pelan mati, katanya lirih. Tidak hari ini, tidak besok, tapi suatu hari nanti. Andi mengangguk. Lebih baik mati, jawabnya pelan, daripada hidup dengan hitungan. Pagi datang dengan cara yang asing. Ayam berkokok terlalu keras. Cahaya matahari terasa terlalu terang, seolah dunia luar menolak ikut menjaga rahasia dusun itu. Warga keluar rumah dengan langkah ragu. Mereka saling menatap, mencoba memastikan satu sama lain benar-benar ada. Beberapa orang menangis tanpa tahu kenapa. Beberapa tertawa kecil lalu berhenti, seperti merasa bersalah. Pos ronda kosong, papan jadwal masih ada. Tulisan Dusun Waringin Lor memudar perlahan, seakan tinta itu tidak pernah dirancang untuk bertahan lama. Buku hitam tidak pernah ditemukan, bukan dibakar, bukan dikubur. Ia hanya tidak diperlukan lagi. Andi pergi sebelum siang. Ia tidak menoleh saat melewati gapura dusun. Ia tidak perlu. Beberapa hal tidak butuh perpisahan. Bulan berganti. Dusun itu masih ada, namun semakin sepi. Anak muda pindah, sawah dibiarkan. Rumah-rumah perlahan kosong, satu persatu, tanpa kekerasan. Seperti tempat yang akhirnya diizinkan untuk selesai. Andi hidup normal. Namun setiap jam 1:20 ia terbangun. Bukan karena mimpi, melainkan karena perasaan sedang dihitung dari jauh. Dan suatu malam, di antara setengah sadar dan setengah tidur, ia mendengar satu bisikan terakhir. Lelah, jauh, nyaris lega. Satu tempat telah menggantikan banyak. Jumlah masih seimbang. Untuk sekarang, Andi membuka mata. Sunyi
Ia selamat. Namun ia tahu selama dunia masih suka menutup mata pada keseimbangan yang kejam, akan selalu ada tempat yang hampir menjadi pengganti berikutnya.